warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Indartia Yuwana Arizal dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 kurikulum 2013. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan untuk aturan notasi faktorial. Sebelum kita membahas mengenai apa itu notasi faktorial, ayo kita lihat dulu manfaat dari mempelajari aturan notasi faktorial ini. Pada gambar di samping terlihat sebuah pameran lukisan. Pernahkah Ananda melihat secara langsung ataupun tidak langsung sebuah pameran lukisan? Nah, kira-kira tahukah Ananda bagaimana cara menghitung banyaknya susunan lukisan yang terpajang pada sebuah pameran? Itu merupakan salah satu dari manfaat kita mempelajari aturan notasi faktorial untuk menghitung berapa banyak susunan lukisan yang dapat terpajang. Nah, manfaat yang lainnya juga dapat kita gunakan untuk menentukan berapa banyak susunan tempat duduk Ananda pada saat Ananda memasuki kelas baru. Dari 30 orang satu kelas, kira-kira ada berapa banyak susunan tempat duduk yang dapat terbentuk. Nah, ini juga menggunakan aturan notasi faktorial. Untuk mempelajari aturan notasi faktorial ini, ada 3 materi prasyarat yang harus kita kuasai. Yang pertama, itu ada aturan penjumlahan. Yang kedua, ada aturan perkalian. Dan yang ketiga, ada aturan filling slot. Untuk mengingat materi prasyarat tadi, perhatikan contoh berikut ini. Berapa banyak cara untuk memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari sebuah kelas yang berisi 30 orang peserta didik? Yuk kita perhatikan. Masalah ini dapat kita selesaikan dengan aturan pengisian tempat. Karena yang akan kita pilih itu ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris, maka tempat yang tersedia ada 3 tempat. Karena yang akan mengisi salah satu dari ketua, sekretaris, dan wakil ini terdiri dari 30 orang siswa, maka untuk kotak pertama kemungkinan 1 dari 30 orang siswa ini akan menjadi ketua kelas, sehingga di kotak pertama dapat terisi sebanyak 30 kemungkinan. Begitupun selanjutnya, salah satu dari 30 sudah mengisi di kotak pertama untuk jadi ketua, maka orang tersebut tidak akan dapat mengisi lagi pada posisi wakil ketua, sehingga pada posisi wakil ketua itu tersisa 29 kemungkinan, dan pada posisi sekretaris itu hanya tinggal 28 kemungkinan. Sehingga banyak cara menyusun ketua, wakil ketua, dan sekretaris itu kita menggunakan aturan perkalian. 30 dikali 29 dikali 28, sehingga banyak caranya, banyak susunannya didapat 24.360 cara. Adapun kompetensi dasar yang akan kita tuju pada pembahasan kali ini yaitu menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. IPK-nya yaitu mengidentifikasi aturan notasi faktorial melalui masalah kontekstual. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda semua mampu mengidentifikasi aturan notasi faktorial pada masalah kontekstual. Nah, ayo kita pelajari notasi faktorial. Masalah pertama. Ibu Yaya mempunyai 5 buah lukisan berbeda yang akan dipajang pada 5 ruangan berbeda yang ada di rumahnya. Ruangan itu terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar utama, kamar tamu, dan ruang makan. Jika semua lukisan itu dapat ditempatkan di ruangan mana saja, kira-kira ada berapa banyak cara menyusun kelima lukisan itu pada 5 ruangan tersebut? Untuk menyelesaikan masalah 1 di atas, ayo kita gunakan aturan filling slot atau aturan pengisian tempat. Karena ada 5 lukisan yang akan dipajang pada 5 ruang berbeda, di sini slot yang kita gunakan juga terdiri dari 5 slot atau 5 tempat. Salah satu dari 5 lukisan yang ada sudah terpajang di tempat yang pertama, sehingga untuk tempat kedua tersisa hanya 4 lukisan.
Begitupun selanjutnya, di ruangan kedua sudah terpajang lagi 1, tersisa 3 lukisan untuk ruang ketiga. Satu di ruang ketiga terpajang lagi 1, maka ruang keempat tersisa 2 lukisan. Di ruang keempat terpajang lagi 1, maka tersisa 1 lukisan. Nah, banyak cara menyusun lukisan ini dapat kita hitung dengan menggunakan aturan perkalian, sehingga didapat banyak susunan lukisan yang dapat dipajang pada 5 ruangan berbeda, yaitu ada 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, untuk lebih memahami, ayo kita masuk ke masalah kedua. Coba perhatikan masalah kedua. Dalam sebuah lomba bernyanyi antar kelas, panitia akan membentuk 8 nomor urut penampilan yang akan dibagikan kepada 8 kelas. Ada berapa banyak kemungkinan susunan urutan penampilan? Nah, ini juga dapat kita selesaikan dengan aturan filling slot, sama dengan masalah 1 tadi. Kalau di sini dia akan menyusun 8 urutan penampilan untuk 8 kelas yang akan tampil, sehingga slot di sini terdiri dari 8 slot yang akan diisi oleh 8 peserta. Jika salah satu peserta sudah tampil, maka di slot berikutnya peserta tersebut tidak akan tampil lagi, sehingga didapat banyak urutan penampilan, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Coba kita perhatikan dari masalah 1 dan masalah 2, apa yang dapat Ananda simpulkan? Sehingga dapat kita simpulkan aturan notasi faktorial itu adalah sebuah aturan perkalian terurut dari n bilangan sampai dengan 1. Biasanya notasi faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru. Bacaannya faktorial. Jadi notasinya n faktorial itu merupakan perkalian dari n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai dengan dikali 1. Untuk lebih memahami mengenai aturan notasi faktorial ini, mari Ananda kerjakan latihan yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Silahkan Ananda kerjakan, kemudian Ananda kirim pada kolom komentar ya. Setelah membahas masalah 1 dan masalah kedua, apa yang dapat kita simpulkan mengenai notasi faktorial? Yang pertama, aturan notasi faktorial itu digunakan untuk menyusun n unsur sebanyak n objek. Yang kedua, aturan notasi faktorial ini merupakan perkalian menurut. Nah, semoga Ananda dapat memahami apa yang Ibu jelaskan mengenai aturan notasi faktorial. Semoga matematika akan menjadi mata pelajaran yang lebih menyenangkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.